Assalamualaikum. Apa kabar semuanya teman-teman? Aduh, aku udah lama banget nggak buat vlog karena ada satu dan lain hal. Kali ini aku mau berbagi aktivitas aku pada hari Sabtu kemarin. Oh ya teman-teman, ini aku diawali pagi-pagi dengan petik-petik cabeku. Ini udah lama, udah agak keriput gitu cabenya karena kemarin aku lumayan banyak kerjaan jadi nggak keurus, dan itu lihat belum aku sapu-sapu dedaunannya, dan ada sampah plastik bekas polybag gitu karena baru aku pindah-pindahkan. Alhamdulillah untuk cabai aku nggak pernah beli selama kurang lebih 3 bulan kali ya. Ini si cabai tuh alhamdulillah subur banget, dan satu pohon isinya tuh banyak banget. Ini udah aku kasih ke mamahku, ke mertuaku, ke Uwa, dan ke teman-teman juga aku kasih. Setelah petik-petik, aku lanjut ke dapur untuk masak. Biasa ya pagi-pagi aku sebelum beres-beres biasanya yang utama tuh masak-masak, karena kalau sapu-sapu gitu suka dibantu sama pak suami. Dan itu di kompor sebelah aku tuh lagi rebus cumi asin, jadi sebelum aku masak cuminya biasa aku rebus dulu supaya kotorannya tuh hilang gitu ya. Selain dicuci aku rebus juga. Lanjut aku goreng udang. Ini udangnya buat anak aku. Biasanya aku bikin udang mentega, cuman karena hari ini aku mau pergi jadi yang simpel-simpel aja. Ini salah satu lauk favorit anakku ya, Ajmia. Dia tuh lahap banget kalau makan sama udang. Nah, cuminya udah aku tiriskan tadi setelah direbus, lanjut aku goreng. Nah, biasanya aku tuh supaya agak bertekstur gitu, tekstur goreng ya, karena ya biasalah suka yang sama minyak-minyak, jadi aku tumis dulu dengan sedikit minyak goreng. Jadi aku tuh belum bisa makan makanan yang benar-benar sehat banget gitu ya teman-teman. Dan ini sebelahnya aku punya potongan ujung sayap sebagai kaldu aja sih, karena pasti dagingnya nggak terlalu banyak, bahkan nggak banyak. Jadi aku mau sop aja. Tadi cuminya udah aku angkat. Sekarang aku mau tumis bumbunya, bawang putih, bawang merah, sama cabai hasil kebunku tadi, kebun kecil aku. Oh ya teman-teman, kebun kecil aku itu tadi di pinggir rumah ya, ada tanah sedikit sekitar 1 meteran lebih lah, dan aku memanfaatkan itu untuk tanam-tanaman. Sementara sih ada cabai sama kunyit dulu. Nah untuk bumbunya ya sama lah ya teman-teman, aku nggak teman-teman pasti udah banyak banget pengetahuannya atau pengalamannya untuk masak-masak. Jadi ya bumbu dasar aja, bawang, garam, gula, sama kaldu jamur. Aku udah lama nggak ngevlog dan nggak dubbing, jadi ngomongnya belibet gitu ya teman-teman. Aduh maaf. Ketika aku masak ini tuh jangan salah fokus ya teman-teman. Banyak suara-suara, entah suamiku yang lewat terus sambil bicara, atau anakku itu pasti gangguin mama lapar gitu ya. Dia tuh bukan cuma lapar teman-teman, tapi pengen digendong atau pengen ditemenin mainnya. Nah ini, cepetan dong ma, kata itu. Tapi itu sangat-sangat membuat aku tuh jadi gemes gitu loh. Aduh. Karena aku masih libur, jadi hari ini aku mau ikut suami kerja. Karena kerjaan suamiku itu tergolong mengasyikkan. Kantornya di mana-mana, termasuk di rumah. Karena suami aku itu kerjanya berniaga alias berdagang. Distributor iya, produsen iya gitu ya teman-teman. Padahal background pendidikannya itu lumayan berbeda, pertanian, teknologi pangan ya. Cuman beliau lebih suka untuk berniaga dibandingkan harus kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi pemerintah.
Dan aku sih nggak masalah, yang penting beliau nyaman aja. Saatnya makan. Sebelumnya kita udah mandi dan aku mengawali makan itu dengan nyemil buah pisang. Kalian ada yang sama nggak? Kalau aku nyemil pisang atau makan buah-buahan itu sebelum makan lebih seringnya, karena katanya lebih bagus. Gemes banget lihat Ajmia makan tuh sambil ngobrol-ngobrol. Dan ini tuh teman-teman, nggak selamanya dia makan sendiri. Pada akhirnya aku suapin juga karena lama dan dia nggak mau. Nah oke teman-teman, ini aku udah jalan. Kita lanjut ikut sama suami. Kebetulan hari ini suami ada kerjaan pengiriman beras. Jadi beras itu adalah usaha dari bapak mertuaku, dan suami juga menjual atau menjualkan beras itu. Ceritanya panjang banget, dan ini tuh kita ke tempat yang dekat dengan pantai, tapi ke daerah pegunungannya gitu. Nah ini udah masuk ke kanan tadi, ke arah kanan. Kalau pantai kan di arah kiri. Nah ini pegunungannya yang jarang banget ada sawah. Meskipun ada sawah itu nggak banyak. Nah jadi beras tuh di sini langka atau sulit, harus ke pasar. Perjalanan suamiku untuk mendagangkan beras ke sini atau untuk untuk menghabiskan jualan ke sini tuh bener-bener perjuangan banget. Pertama kali tuh ke sini aku ikut, dan itu hujan, kita tutup buka plastik, kan kita bawa mobil bak terbuka ya teman-teman, jadi benar-benar perjuangan banget. Nah setelah sekitar 5 bulanan bolak-balik, dibawa lagi berasnya, pulang lagi, akhirnya kita punya langganan. Alhamdulillah, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil kalau kita terus menerus dan berdoa. Dan alhamdulillah ketemu gitu sama pelanggan. Nah ini pelanggan yang pertama udah datang, dan ini tuh pertama tuh dia nggak beli teman-teman, cuman minta nomor handphone, tapi sekarang jadi pelanggan setia. Alhamdulillah. Oh iya, tadi kostum Ajmia udah beda ya teman-teman, karena sebelum berangkat itu ketumpahan air, jadi ganti lagi bajunya. Biasa ya anak-anak. Nah ini berasnya, alhamdulillah di sini kurang lebih 30 karung ya kalau nggak salah. Untuk beras ini asli, dapat giling sendiri karena punya pabrik bapak mertua. Dan ini tempat kedua. Nah ini adalah usaha suamiku. Kalian tahu nggak ini apa? Ya, coba tebak. Ada yang tahu nggak? Ini tuh melinjo ya teman-teman, bahan baku dari emping. Nah usaha suamiku itu adalah emping. Suamiku itu jual beli melinjo, setelah itu diproduksi atau diolah sendiri jadilah emping dan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di Jakarta dan Bogor. Nah ini aku ketemu pohon lada, subur banget. Pohon ladanya ini sebagai benalu di pohon pete. Nah itu udah mau matang teman-teman. Tahu nggak? Pohon lada ini loh, pohon lada yang biasa kita jadikan bahan bumbu masakan. Lihat ya teman-teman, di sini tuh subur banget tanahnya, sampai pohon lada di pinggir rumah. Ya Allah, bener-bener masya Allah deh. Aku tuh di sini adem banget, pemandangannya seru. Makanya kalau kesini suamiku pengiriman beras, aku suka diajak karena pemandangannya masya Allah. Kalau aku lagi libur aku pasti ikut. Selanjutnya, nah ini setelah pulang, tadi tuh kalau yang di tempat melinjo kita barter ya, beras dan melinjo. Jadi pulangnya suamiku udah bawa melinjo, sementara yang tadi warung bawa beras. Nah kita mampir dulu ke Pantai Cidatu.
Carita. Teman-teman ada yang pernah ke Carita nggak? Daerah Pandeglang, Banten. Nah ini pantainya, kita cuman mampir sebentar untuk beli bakso. Airnya jernih banget dan ini tuh di dam ya teman-teman, semenjak ada kejadian tsunami. Kita tuh jarang banget ketemu pantai yang berpasir, tapi masih ada sih, cuman jarang karena semuanya udah didam sama pemerintah setempat. Kalau denger deburan ombak seneng banget, tapi ini videonya aku tanpa suara ya karena ada yang lagi dengerin musik. Ini pantainya sepi banget, cuman ada beberapa orang karena pandemi. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum.